Tuhan, siang ini kita bersyukur sebab Tuhan Yesus sangat baik bagi kita. Terbukti kita ada sebagaimana ada pada siang ini, itu bukan karena kekuatan kita, tapi karena anugerah Tuhan. Kemampuan kita manusia terbatas, tetapi kasih Tuhan melimpah atas hidup kita. Kita angkat satu pujian. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Kasih seperti kasih. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setiamu. Sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setia. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu, Tuhan kekuatan kami, penyelamat kami, penolong kami, pembela kami. Yesus, tiada yang mustahil bagimu, tiada yang mustahil bagimu Yesus. Engkau sang penyelamat kami. Haleluya, Yesus. Glory bagimu Tuhan. Glory, Yesus. Haleluya, 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 kami sadar kalau bukan Tuhan, tidak ada yang dapat kami banggakan dalam hidup ini. Hanya Engkau Yesus, hanya Engkau Tuhan yang menjadi kebanggaan kami.
satu-satunya pengharapan yang sejati, satu-satunya pengharapan kami yang sempurna. Haleluya, glory, haleluya. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlu Kau, kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat, jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Kemanakah? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Amin, amin. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Angkat tangan, katakan kami perlu Kau. Kami perlukan keajaiban. Kami butuhkan, sentuhan tangan. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlu Kau, kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlukan, kami perlukan, kami perlukan Tuhan. Iren berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu yang tercurah atas kami Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap kasih setiap Tuhan dalam kehidupan kami. Kalau kami Tuhan boleh berkumpul saat ini Tuhan bukan karena kekuatan kami, tapi semuanya karena anugerah-Mu. Bapak yang baik, saat siang hari ini kami akan masuk dalam ibadah kami Tuhan. Engkau yang memberkati ibadah kami ini, bukan Engkau juga memberkati setiap puji-pujian yang kami nyanyikan Tuhan. Biarlah ini menjadi duka yang berbau harum kepadamu, berkati firman-Mu, kami bisa dengar-dengaran terhadap firman-Mu. Berkati Tuhan kami semua yang ada di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Setiap kita tidak bisa memungkiri keadaan ini oleh karena kebaikan Tuhan. Sebelum kita dengarkan renungan firman Tuhan, kita angkat satu pujian sukacita
betapa baiknya Engkau Tuhan. Kita dengan sungguh-sungguh angkat pujian ini. Siapkan hati kita untuk mendengarkan renungan firman Tuhan buat kita. Sebab kita tahu hanya firman Allah yang akan tinggal di hati kita, yang dapat mengubah sifat karakter kita. Itu sebabnya kita izinkan firman Allah itu benar-benar bertumbuh, supaya hidup kita memiliki karakter Kristus. Haleluya Yesus. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Aman. Ku aman karena Kau menjaga. Kuat karena Kau menopang hidupku. Hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tahu. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan
hati kami, berkati telinga kami agar kami mendengarkan firman-Mu, dan agar kami mau melakukan firman-Mu. Ini doa kami dan nama Yesus kami berdoa, ya amin. Oke, kita siapkan hati pikiran kita dan kita akan belajar dari firman Tuhan. Kita buka Alkitab di dalam Lukas pasal yang ke-7 ayat yang ke-11 mulai sampai ayat yang ke-17. Hari ini firman Tuhan akan berbicara tentang kebangkitan rohani. Ada poin-poin yang akan kita pelajari dari firman Tuhan ini agar terjadi kebangkitan rohani. Kita akan baca bersama-sama ayat yang ke-11 sampai pada ayat yang ke-17, diawali dari perikop yang dibuat oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Kita sama-sama baca 1, 3. Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada seorang susul keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan, dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah memelawat umatnya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea, di seluruh daerah sekitarnya. Sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Dari cerita firman Tuhan ini kita akan memetik beberapa hal agar terjadi kebangkitan rohani atau kebangkitan iman, khususnya bagi kita sebagai orang-orang yang mengikut Yesus. Kita tentu perlu belajar dari firman Tuhan ini, dan singkat ceritanya di sini dikatakan ada seorang janda yang sedang mengalami kesedihan hati dan tinggalnya ada di Nain. Ada di Nain. Janda ini kehilangan seorang anak yang sangat dia kasihi, anak tunggal, anak laki-laki tunggal satu-satunya yang menjadi pengharapannya, meninggalkan dia selama-lamanya. Lalu kita melihat di sini pada waktu Yesus di dunia, dia membuat sebuah perjalanan dalam pelayanan. Lalu dia juga ingin menuju Nain, kota Nain. Nah, dalam cerita ini dikatakan ketika di pintu gerbang kota Nain terjadi perjumpaan antara orang yang bersuka cita dengan orang yang berduka cita, yaitu kelompok Yesus beserta murid-muridnya dan kelompok janda yang kehilangan anaknya ini yang penuh dengan tangisan. Tetapi kita memperhatikan dalam cerita ini, dikatakan ketika Yesus melihat janda ini sedang menangis, lalu Alkitab berkata, Yesus tergerak oleh belas kasihan. Yesus tergerak oleh belas kasihan,
Lalu dia mendekati perempuan itu dan berkata, "Jangan menangis. Jangan menangis." Dan Yesus memperkatakan itu bukan sekedar dengan kata-kata. Dia lontarkan belas kasihannya, tetapi ada tindakan yang sangat hebat yang dia lakukan. Diceritakan di situ Yesus mendekati pemuda yang ada di dalam usungan itu. Sementara yang mengusung menurunkannya, Yesus mendekatinya dan berkata, "Hai anak muda, bangunlah. Hai anak muda, bangkitlah." Pada saat itu, sesuatu yang tidak dapat dijangkau oleh pikiran manusia itu terjadi. Sesuatu yang sangat-sangat tidak masuk akal terjadi karena pemuda itu betul-betul bangkit. Nah, ini yang menjadi contoh bagi kita agar terjadi kebangkitan. Sebab kita yakin dan percaya kalau kita mengalami kebangkitan rohani, maka kita akan dapat menikmati berkat-berkat Tuhan. Bahkan dari dalamnya akan terjadi Tuhan dipermuliakan. Banyak orang yang takut akan Tuhan. Nah, ini yang perlu kita pelajari. Yang pertama, agar terjadi kebangkitan rohani, dalam cerita ini dikatakan harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Artinya dalam setiap persekutuan, dalam setiap ibadah, dalam doa, harus kita berusaha sungguh-sungguh dari dasar hati bertemu dengan Tuhan. Kalau ada perjumpaan dengan Tuhan, maka kita akan melihat sesuatu kekuatan terjadi dalam hidup kita. Yang kedua, terus hadirkan Tuhan dalam hidup kita. Kalau Tuhan hadir dalam cerita Alkitab dari kitab Matius sampai Injil Yohanes, kemana saja Yesus pergi, di situ ada mujizat. Dia melakukan perkara-perkara yang hebat. Orang sakit disembuhkan, orang mati dibangkitkan, orang yang lumpuh dapat berjalan, orang yang tuli dapat mendengar, dan orang yang bisu dapat berkata-kata. Itu hanya hal yang kecil yang dilakukan oleh Yesus. Banyak lagi perkara-perkara yang besar yang akan Tuhan kerjakan. Dan Tuhan berjanji kepada kita sebagai orang percaya, kalau kita sungguh-sungguh, kita pun akan mengalami hal yang sama. Izinkan firman Tuhan menyentuh hati kita. Izinkan firman Tuhan ini menyentuh hati kita. Hadirkan Tuhan. Sampai kita berjumpa dengan Tuhan. Di dalam ibadah, di dalam doa. Maka kita akan merasakan Tuhan mengubah hidup kita. Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Dan nama Tuhan akan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita akan masuk di dalam doa. Firman Tuhan yang singkat mengingatkan kita ada dua hal yang harus kita kerjakan agar terjadi kebangunan rohani. Hendaknya firman Tuhan ini bukan sekedar kita tahu, bukan sekedar kita dengar, tetapi benar-benar ini dapat tergenapi dalam hidup kita. Kebangunan rohani, kegerakan rohani, kebangkitan rohani itu semakin nyata di tengah-tengah hidup kita. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana, untuk hormat-Mu. Cemerlang badan
semua ku berikan padamu. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga kudus selalu. Kuduskan hingga kudus selalu. Agar aku menyenangkanmu. Agar aku menyenangkanmu. Menyenangkanmu. Senangkanmu. Tuhan, ini yang menjadi kerinduan kami. Hanya itu kerinduanmu. Menyenangkanmu. Senangkanmu Tuhan. Hanya itu Kerinduanmu. menyenangkanmu. Menyenangkanmu. Senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu. Senangkanmu Tuhan. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Mama berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman yang sudah kami dengar. Biarlah Allah Roh Kudus yang akan selalu mengajar-ajari kami, mengingatkan kami jika kami lupa. Dan kami tahu sebagai manusia kami terbatas. Amin. Sebab itu kami perlukan Roh Kudus-Mu untuk selalu menolong, memimpin seluruh kehidupan kami. Biarlah Tuhan kami mau menghadirkan Engkau, berjumpa dengan Engkau secara pribadi, dalam persekutuan kami, di dalam doa kami, di dalam setiap hidup kami. Haleluya. Kami tahu kalau ada perjumpaan dengan Engkau, kalau Engkau ada bersama dengan kami, maka hal-hal perkara-perkara yang luar biasa, yang ajaib, yang di luar nalar kami manusia Haleluya. akan terjadi atas hidup kami. Terima Haleluya. kasih. Biarlah Engkau terus memutraikan firman-Mu dalam hati kami. Engkau terus membawa hidup kami untuk seturut dengan keinginan Bapa di surga. Terima kasih. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami sudah terima dan tanamkan firman-Mu di dalam hati kami. Haleluya. Kita akan tutup persekutuan kita pada siang hari ini. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Kita angkat tangan kita bagi Dia. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Sama-sama kita ucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Turunlah berkat anugerah damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus,
pertolongan, penghiburan, penyertaan dari Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama berkat Tuhan Yesus Kristus, kami tamatkan ibadah kami pada siang hari ini. Bapa, terima kasih. Terima kasih, Bapa. Terima kasih, Bapa di dalam surga. Ku berterima kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.